Shalom para pemirsa di seluruh tanah air atau di mana saja saat ini Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam mempelajari firman Tuhan. Para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, tentu bahagia sekali rasanya hari ini karena kita tetap ditemani oleh narasumber kita yaitu Bapak Pendeta Egul Tom. Shalom Pak Pendeta. Shalom Bu. Apa kabar? Apa kabar? Baik-baik Bu. Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Salam juga bagi semua pemirsa. Tuhan berkati. Amin. Baik Pak Pendeta, kita akan meneruskan pelajaran kita mengenai firman Tuhan ini ya Pak ya. Dan judulnya pada saat ini adalah kuasa memilih untuk yang kelima ya Pak. Oke Pak Pendeta, Ya, siap. Ya, pertanyaan gini Pak Pendeta. Kalau memang Tuhan sudah memberikan kepada kita, yaitu manusia untuk kebebasan memilih jalan apa yang ia mau tempuh tanpa ada paksaan. Maka Tuhan, apa saja yang Tuhan sudah buat untuk menolong manusia agar ia dapat selamat. Iya, sebagaimana Alkitab sudah katakan bahwa Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, Ya. melainkan semua bertobat dan beroleh keselamatan. Ya. Coba itu tolong Ibu baca 2 Petrus 3:9, di sana dikatakan bagaimana? 2 Petrus 3 ayat 9 Pak Pendeta, saya akan bacakan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, jelas Tuhan menghendaki jangan ada seorang binasa. Ya. Kalau begitu, apa yang Tuhan sudah buat supaya jangan ada orang binasa? Itulah makanya Tuhan mengangkat rasul, nabi, guru, pendeta, gembala, dan berbagai macam karunia. Menjelaskan sejelas-jelasnya. Apa itu keselamatan? Bagaimana kita bisa selamat? Dijelaskan, diberikan informasi sebanyak-banyaknya oleh para hamba-hamba Tuhan ini. Maka itulah sebabnya Tuhan menyuruh memberitahukan Injil keselamatan ini, kabar baik ini, supaya jelas didengar oleh semua orang dan tentunya akan mengambil keputusan. Nah, keputusan itu adalah di tangan manusia itu sendiri karena Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk membuat keputusan. Ya. Jadi supaya manusia ini boleh membuat keputusan yang benar, maka diberikanlah penjelasan sejelas-jelasnya tentang cara keselamatan, hakikat keselamatan, dan semua janji-janji Tuhan. Di dalam firman-Nya harus jelas ditandaskan supaya manusia ini benar-benar mengerti apa yang harus dia pilih, jangan salah pilih. Nah, itulah makanya kita menunggu kadang seperti dikatakan ayat itu, seperti Allah itu lambat. Dari dulu sudah mau datang Tuhan, sampai sekarang belum. Ternyata alasannya ialah segala boleh jangan ada yang binasa, semua apa? Selamat. Jadi Tuhan menunggu sebetulnya orang-orang ini bertobat, mengambil keputusan, ikut Tuhan, terima Yesus sebagai juru selamatnya. Jadi Roh Kudus bekerja terus di hati manusia ini, supaya manusia ini mengambil keputusan di pihak Tuhan. Sebab Roh Kudus inilah yang memegang peranan tentang keselamatan dari seseorang. Coba Ibu tolong baca dulu ayatnya ini, Matius 12 ayat 32. Ya, Matius 12 ayat 32. Bunyinya, apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, jadi saudara pemirsa, di sini kita lihat Roh Kuduslah yang mengetahui isi hati setiap orang. Orang-orang sudah tahu ini baik, ini tidak baik. Orang-orang sudah mendengar ini jalan keselamatan, siapa Yesus Kristus.
Apa artinya dia datang ke dunia dia dan mati? Setelah mereka mengetahui, lantas Roh Kudus menolong mereka membuat keputusan yang benar. Jadi Roh Kudus ini menolong, membisikkan, mengajar dan menuntun, tapi tidak berhak untuk memaksa. Jadi itu makanya Roh Kudus ini membujuk. Apakah hati seseorang itu makin lunak, makin keras, dia yang tahu. Sehingga tiba saatnya bila mana Roh Kudus melihat hati orang itu tidak semakin lunak, tapi semakin keras, mengeraskan hati, ya Roh Kudus tiba waktunya apa? Meninggalkan orang itu. Nah, inilah yang berbahaya. Kalau Roh Kudus sudah meninggalkan seseorang itu, tidak ada harapan lagi untuk selamat. Tidak ada harapan, tidak ada lagi niat untuk bertobat, meninggalkan apa? Dosa-dosanya. Nah, inilah yang perlu kita ketahui sekarang, bagaimana peranan Roh Kudus untuk memberikan kepada manusia itu kekuatan mengalahkan segala dosa dan kejahatan. Itu. Oke. Baik Pak Pendeta, kalau Bapak Pendeta tadi sudah jelaskan, jadi pertanyaannya sekarang gini Pak, bolehkah kita mengetahui ya Pak ya, bahwa seseorang itu sudah berdosa kepada Roh Suci, sementara ia masih hidup di dunia ini? Ya, bolehkah kita melihat seseorang masih hidup, tetapi Roh Kudus sudah meninggalkan orang itu? Kira-kira, nah kalau kita sudah pelajari tadi, Roh Kuduslah yang membujuk orang itu. Supaya dia bertobat, meninggalkan dosa. Tetapi kalau orang itu mengeraskan hati, dan dia tidak lagi, satu saat tidak lagi mendengar bisikan roh itu, dan orang itu tidak ada niat lagi untuk bertobat. Orang itu tidak ada niat untuk menjadi orang baik, orang soleh, orang suci. Tidak ada lagi. Ya? Jadi orang seperti ini, cara hidupnya, cita-citanya, keinginannya jelas bukan lagi ada tujuan untuk menjadi yang baik. Sehingga dikatakan tidak ada lagi keinginannya untuk berbuat baik. Tapi kalau masih ada Roh Kudus itu, masih ada keinginan yang keras. Wah, hari ini saya jatuh, besok enggak lagi. Artinya masih ada kebencian terhadap dosa itu. Dan dia masih bercita-cita, besok satu saat saya akan tinggalkan dosa itu. Nah, ini orang belum ditinggalkan Roh Kudus. Tapi kalau dalam hatinya tidak ada lagi niat, artinya sudah mati rasa. Nah, ini orang sudah ditinggalkan Roh Kudus. Dan banyak orang sekarang begitu. Maka dikatakan, bila mana orang itu sudah mengeraskan hati dan sudah tinggalkan Roh Kudus, nasibnya sudah pas, binasa. Jadi, ya sesungguhnya hanya Tuhan yang tahu sih. Kita nggak boleh menghakimi atau mencoba-coba menerka, ini orang ini sudah tinggal orang. Sehingga kita seperti sudah tahu nasib seseorang itu. Kita tidak boleh. Tapi kenyataannya, itulah orang yang sudah ditinggalkan roh. Tidak ada lagi hasrat, minat untuk menjadi orang baik. Nah, kira-kira begitu. Orang yang masih hidup tapi sudah ditinggalkan oleh Roh Kudus. Sebab juga kalau boleh kita tambahkan ayatnya, orang yang masih belum ditinggalkan Roh Kudus itu, mungkin Ibu tolong baca dalam Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13 bunyinya, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi kalau masih ada orang dituntun oleh roh, masih ada roh itu di dalam diri seseorang, dia ada mengaku aduh ini salah, mengaku salah. Setelah diakui menyesal, akhirnya apa? Meninggalkannya. Jadi hasratnya itu masih ada. Lawannya masih ada hasrat. Baik Pak Pendeta, sekarang pertanyaan gini Pak. Apakah ada kemungkinan ya Pak ya, bagi seseorang yang masih ada keinginan untuk meninggalkan dosa, akan tetapi terlambat, habis waktu, dan ia akan ditinggalkan oleh Roh Kudus itu kah? Ini satu pertanyaan yang penting.
Jadi Tuhan dalam keadilan itu ada batas juga. Ada batas panjang sabar Tuhan. Ada akhir panggilan itu. Nah contohnya kita lihat. Waktu Tuhan menyuruh Nabi Nuh mendirikan bahtera besar itu. Sementara dia mendirikan bahtera itu, dia berkhutbah. Ya. Bertobatlah, Tuhan akan datangkan air bah. Lama dia berkhutbah. Dikatakan 120 tahun cukup lama Ibu. Ya. 120 tahun berkhutbah. 120 tahun. Tapi kenyataannya manusia ini enggak remeh. Iya. Tiba saatnya habis waktu kan itu. Nuh, masuk ke dalam bahtera itu. Sudah habis waktu. Iya. Gitu. Masuk. Betul. Engkau dan anak-anak. Nah, siapa yang menutup pintu bahtera itu? Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Iya. Bukan si Nuh. Jadi batas waktu itu ada bagi Tuhan. Dan itu berlaku ya Pak ya. Berlaku. Sekarang. Jadi sekarang juga kalau Rohul Kudus itu sudah membujuk hamba-hamba Tuhan, sudah berdoa, mengajar firman, memberitakan kabar selamat, bertobatlah. Tapi orang merasa, tunggulah tahun depan aja. Nunda waktu. 2 tahun lagi lah, tunda-tunda. Iya. Wah, jadi bisa di sini kehabisan apa? Waktu. Kehabisan waktu. Sehingga ayat ini di sini ada penjelasan waktunya itu karena kita tidak tahu kapan waktu habis. Iya. Nah, tolong Ibu baca di sini ada perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Markus 13 ayat 33. Oke. Saya bacakan Pak Ya, Pendeta silakan. ya. Markus 13 ayat 33 sampai 36. Ya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Nasihat Yesus bagi siapa yang akhirnya didapati selamat adalah mereka yang sudah berjaga-jaga. Siap sedia, kapan saja Tuhan itu pulang. Nah, di sini disebut berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab apa? Kamu tidak tahu. Habis waktu panjang sabar menunggu Tuhan, kita tidak tahu. Di sini minta berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu kapan waktunya habis. Nah, disinilah banyak orang yang apa? Binasa. Makanya Yesus mengatakan berjaga dan tetaplah di dalam apa? Berdoa. Roh Nubuat memberikan penjelasan begini Bu. Saya baca di dalam Ministry of Healing halaman 454. Oke, silakan. Kita tidak mengetahui bagaimana masa percobaan kita akan berakhir. Kita tidak mengetahui bagaimana segeranya kematian menusuk jantung kita. Wah ini, di sini ada 2 dijelaskan. Kita tidak tahu kapan waktunya habis berakhir. Iya. Kita juga tidak tahu kapan mati kita. Ya. Ada yang mati tidur. Ya. Masih merencanakan dia besok mau ke sana. Tahu-tahu pagi-pagi bangun sudah tidak bangun lagi. Jadi katakan berjagalah. Sebab kita tidak tahu kapan nafas kita ini putus. Kita tidak tahu kapan nama kita dipanggil, ditetapkan selamat atau tidak. Ya. Jadi di sini sudah pemirsa, Roh Nubuat menganjurkan kita membuat persiapan yang benar-benar sekarang. Persiapan. Buat persiapan untuk penetapan nasib kita. Buat persiapan benar-benar agar kita siap dan berjaga saat penetapan nasib. Atau disebut di sini penetapan pemeteraian. Wah, dimeteraikan, udah pas jadi menang. Akhirnya orang itu akan apa? Lulus di dalam pemeriksaan pengadilan surga. Di sini dikatakan bagaimana anjuran Roh Nubuat yang benar berjaga-jaga. Ini banyak orang, saya berjaga tapi sibuk di sana sini kan berjaga saya. Aja, Coba kita baca dulu anjuran Roh Nubuat bagaimana berjaga yang benar. Peristiwa
akhir zaman halaman 55. Katakan begini. Kita harus berjaga-jaga dan bekerja serta berdoa. Seakan-akan inilah hari terakhir yang diberikan Tuhan kepada kita. Wah, ini berjaga yang benar. Ini hari terakhir, besok nggak tahu. Pokoknya kalau datang di hari ini saya sudah siap. Karena saya nggak tahu hari esok, hanya untuk hari ini. Jadi sekiranya Tuhan besok nggak ada hari esok kamu, hari ini. Apa yang saudara buat? Lah pemirsa, itulah berjaga yang benar. Hari ini, hari terakhir di atas dunia ini. Begitulah Bu, pengertian berjaga yang benar. Ya. Oke, baik Pak Pendeta. Sekarang pertanyaannya gini Pak, apakah ada kemungkinan ya Pak, bagi orang Advent sendiri nih ya Pak ya, saya tanyakan, adakah yang pintu kasihan sudah tertutup sekarang ini? Nah, menurut nubuatan itu, kalau kita baca dalam 1 Petrus 4:17 dikatakan bahwa yang dimulai dihakimi adalah isi rumah Allah. Ya. Isi rumah Allah itu ya umat Tuhan. Orang-orang yang sudah tertulis namanya dalam buku Al-Hayat. Itu yang pertama diperiksa, dihakimi, ditetapkan selamat atau tidak. Nah sekarang nubuatan mengatakan gereja masih Advent hari ke-7. Ya. Nubuatan Ibu ya. Saya baca nubuatan ini dikatakan begini. Pekabaran kepada orang Laodikia ini dikenakan kepada masih Advent hari ke-7 mempunyai terang besar. Akan tetapi tidak berjalan sesuai dengan terang itu. 2 selected messages 6:6. Punya terang. Terang kebenaran maksudnya. Tahu ini, tapi tidak diikuti. Hanya tahu doang. Tapi tidak berjalan. Terus ditambahkan. Kutipan ini mengatakan dalam Patriarchs and Prophets halaman 140. Setiap hari pintu kasihan tertutup bagi beberapa orang. Setiap hari. Setiap hari ya Pak, berjalan. Setiap jam beberapa orang bergerak menjauhi batas yang dapat dijangkau oleh rahmat Allah. Setiap jam beberapa orang bergerak menjauhi batas rahmat. Artinya tidak bisa dijangkau oleh rahmat itu lagi. Orang bergerak di luar sana. Kalau bergerak berarti masih hidup. Ya. Jadi orang itu hidup sudah makin jauh dari batas rahmat. Tertutup pintu kasihan. Dikatakan di sini setiap jam. Ini banyak orang tidak tahu. Ya. Apakah kalau seseorang rajin ke gereja sudah pasti selamat? Itu pertanyaannya Pak menjadi. Nah, jadi sudah pemirsa, katakan di sini satu pernyataan yang mengagetkan kita dari roh nubuat akan menimpa umatnya. Pernyataan roh nubuat ini berkata begini. Saya kutip dari Testimonies to Minister halaman 90. Ada banyak yang belum benar-benar bertobat di dalam gereja Tuhan. Belum benar-benar bertobat. Jadi kini katakan, kenapa tidak bertobat? Karena terang kebenaran dia tahu banyak, tapi tidak dilakoni. Ya. Jadi tidak benar-benar bertobat. Nah, sini pernyataan roh nubuat dikatakan messages to young people 1:14. Satu perbuatan yang salah yang disadari bahwa itu dosa adanya, ya. Satu perbuatan yang salah disadari itu dosa adanya, akhirnya akan mendiamkan suara Roh Kudus, lalu menceraikan jiwa dari Allah. Wah, ini yang seram. Satu perbuatan salah. 9 dilakukan, yang satu ini dosa kesayangan ini, jangan diutik-utik. Tapi kutipan ini mengatakan akhirnya gara-gara yang satu itu Roh Kudus itu diam. Maksudnya tidak kedengaran lagi. Akhirnya apa? Meninggalkan orang itu. Padahal bagus yang lain, cuma satu. Dosa kesayangan tadi. Iya. Jadi satu perbuatan yang salah yang dia tahu benar itu salah, dosa. Akhirnya mendiamkan suara Roh Kudus. Inilah tertutup pintu kasihan. Sementara masih mengaku apa? Umat Tuhan.
Kemudian ada lagi Bu, Ya. di sini kutipannya. Special Testimonies tanggal 30 November 1882. Satu dosa yang terus menerus dipelihara, maka akhirnya akan menghambarkan semua kuasa dari Injil itu. Satu dosa terus menerus dipelihara, akhirnya kan hambar kuasa Injil itu. Tidak ada lagi gunanya. Toh akhirnya apa? Binasa. Dia. Jadi Bu, sangat penting kutipan ini menyatakan kepada kita, walaupun kita masih mungkin duduk baik-baik di dalam gereja, tapi kalau satu kesalahan terus menerus dilaksanakan, dia tidak mengalami pertobatan dan akhirnya akan hilang juga. Jadi inilah merupakan pentingnya kita mengambil keputusan yang benar setiap saat. Apakah ini setuju dengan kehendak Tuhan apa tidak? Sebab tidak peduli jabatan, tidak peduli pangkat, tidak peduli lamanya seseorang menjadi umat Tuhan dalam gereja. Yang memastikan keselamatan itu, pastikan semua dosa yang kita tahu salah harus dimenangkan. Amin. Baik para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, senang sekali kita sudah dapat mengakhiri pelajaran kita firman Tuhan untuk hari ini. Tentu kita akan berjumpa lagi pada hari yang berikut dengan judul yang berbeda. Tentunya para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, pada hari ini merasa gembira dan bahagia karena sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah yang sudah dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Gultom. Dan kami senang sekali bila mana kita akan berjumpa nanti, dan tentu saudara pemirsa semua akan mengikuti pelajaran yang indah ini. Sekali lagi kami mengucapkan semoga kita akan bertemu lagi, dan kami merasa berbahagia tentunya dapat ingin mendoakan semua saudara-saudara yang melihat acara ini. Dan Pak Pendeta, biarlah kita boleh mendoakan untuk para pemirsa yang melihat acara kita, dan biarlah Pak Pendeta mendoakan mereka dan kita mendoakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak atas firman-Mu yang indah dan ajaib. Menasihatkan kepada kami supaya kami mempunyai kehidupan yang sungguh-sungguh berjaga-jaga, waspada, untuk membuat setiap keputusan yang kami buat dalam hidup ini harus selalu mendapat persetujuan dari Roh-Mu yang kudus. Karena ternyata Tuhan tetapkan bila mana ada satu dosa dan terus menerus dilaksanakan, dan tidak ada minat dan niat untuk mengalahkan dosa itu, akhirnya dosa itu akan membuat hambar semua kuasa Injil, dan Roh Kudus pada satu saat akhirnya akan meninggalkan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi semua pemirsa ini, tidak boleh bermain-main dengan satu dosa atau satu kesalahan kecil yang dia tahu benar itu dosa, harus segera dilawan, dikalahkan dengan pergumulan yang sengit dan memohon pertolongan dari Roh yang Kudus, satu-satunya kuasa ilahi yang dapat mengalahkan dosa dan kejahatan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh bertumbuh dari waktu ke waktu menjadi pemenang dan lebih baik, lebih sempurna memantulkan tabiat Yesus Kristus. Supaya ternyata maksud Tuhan di dalam Injil ini dan kematian Yesus memberikan kepada kami kuasa benar-benar lahir daripada ilahi, lahir dari Allah. Akhirnya tidak ada lagi hasrat kami untuk berbuat dosa. Inilah ya Tuhan yang kami ingin capai, setuju dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Kau berjanji memberikan kepada kami kemenangan dari sehari ke sehari, dari waktu ke waktu. Setiap kami membuat pilihan-pilihan kami yang tak terhitung banyaknya dalam hidup ini, selalu kami membuat pilihan yang benar dan tepat, setuju dengan kehendak Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan atas janji kuasa yang Kau berikan bagi setiap orang yang mau bergumul dan menerima kuasa itu yang Kau sudah siapkan. Berkatilah semua Pak
para pemirsa ini, berkati nusa dan bangsa kami, negara kami, supaya kami boleh benar-benar mendapatkan kesempatan untuk membawa kabar selamat ini dimanapun kami berada dan di negara kami ini, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih atas janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas berkat pemeliharaan-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau yang sudah mendengar dan mengabulkan doa kami ini. Semuanya kami sembahkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih.